banyak center yang disebut dengan center. Itu ada puluhan center di sekitar di Surya University ini. Bidangnya macam-macam, ada bidang nanoteknologi, ada bidang biologi molekuler, ada ini sangat spesifik. Nah, bukan penelitian dalam arti kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di situ, melainkan center kami memayungi peneliti belia pada usia sekolah menengah dan guru-gurunya. Nah, inilah yang akan menjadi istilahnya cikal bakal peneliti di tingkat universitas. Nah, jadi bukan hanya untuk di Universitas Surya, tapi dimanapun kami mencoba untuk membangun calon peneliti guru. Ini terkait dengan pada masa-masa itu kita punya keuntungan demografi, di mana usia yang aktif atau yang produktif itu puncaknya di situ. Di saat negara lain pada masa itu usia produktifnya justru menurun. Maka kita punya harapan bahwa di tahun-tahun itulah Indonesia akan melesat maju. Dan tidak ada siapa lagi yang berperan di sini kecuali Bapak Ibu sekalian. Dan misi kami mempromosikan penelitian di tingkat sekolah menengah dan dasar. Kali ini kami masih di sekolah menengah, baru sedang membuat istilahnya mempelajari bagaimana menurunkan ini ke tingkat sekolah dasar. Dan juga salah satu misi yang lain adalah meningkatkan kapasitas guru dalam membimbing penelitian dan membangun atmosfer penelitian yang menyenangkan. Kita ingin menghindarkan lagi istilahnya image bahwa penelitian itu sangat tidak menyenangkan dan membebani. Itu yang ingin kita bangun atmosfer itu. Ada nilai-nilai yang kita junjung, yaitu kejujuran, kesetaraan, dan kreatif. Nah, seringkali kegagalan itu harus diatasi dengan kreativitas untuk mengubah instrumennya. Kalau dia tidak kreatif, dia akan bilang, oh nggak bisa, ini nggak bisa dipakai, tinggal. Nah, tidak ada kreativitas di situ. Ya, jadi butuh sedikit kreativitas tantangannya. Kemudian ada tantangan harus taat pada metode baku yang ada. Ya, jadi ada metode-metode yang memang ketika kita melakukan ini di biologi, ketika kita melakukan itu di fisika, ada metode-metode yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, demikian. Kemudian juga harus mampu melakukan rencana yang catatannya ya dapat dieksekusi. Bikin rencana itu gampang, tapi bikin rencana yang dapat dieksekusi dengan situasi kita di sini, sekolah itu punyanya cuma ini, kita nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, apa yang bisa dilakukan? Itu juga butuh suatu keterampilan, tantangan. Kalau itu dilewati, maka anak ini punya karakter yang menarik, kreatif, inovatif, bisa berpikir mengembangkan dari yang ada, apa yang akan ditambahkan di situ. Itu inovatif. Terakhir tentu menyampaikan hasil. Di sini ada tantangan harus mampu meyakinkan masyarakat. Artinya masyarakat itu ya, pokoknya di luar dirinya itu adalah masyarakat. Ya, teman-temannya itu ya masyarakat. Harus bisa meyakinkan teman-temannya atas hasil penelitian kita. Dan tanda kutip menjual ide. Ya, bahwa kemudian saya harus meyakinkan orang berikutnya itu mau melanjutkan penelitian kita. Kan kita harus tunjukkan betapa menariknya, dan ini loh masih ada peluangnya. Nah, itu tuh harus mampu si peneliti itu mengatakan itu. Nanti ketika dia sudah terjun di masyarakat, karakter yang terbentuk ini bagus. Dia percaya diri, dia jeli untuk melihat apa yang bisa ditampilkan kepada orang lain, ditawarkan kepada orang lain. Dia juga komunikatif. Karena itu harus disampaikan. Nah, informasinya itu harus sampai kepada pendengar. Ya, ini kemampuan yang tidak perlu diajarkan dengan misalkan mata pelajaran teknik presentasi, nggak usah harusnya. Dengan begini pun sudah cukup. Karena yang paling penting dalam presentasi adalah passion. Ya, dan passion itu ada ketika dia memang melakukan apa yang dia ucapkan itu dia lakukan sendiri. Ketika passion itu ada, dia pasti presentasi dengan baik, nggak usah diajarkan, hanya tinggal dikasih rambu-rambu saja. Nah, semua langkah-langkah inilah yang ingin kita ciptakan untuk melakukan langkah yang lebih mudah dalam penelitian di siswa.
Tapi tetap saja mereka itu kalau nggak ada gula-gulanya juga males deh gitu kan. Aduh, banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi coba kita kasih gula-gula sedikit ya. Nanti bisa ikut lomba, nanti hasilnya kita pamerkan dalam bentuk poster. Kalian boleh presentasikan di depan orang lain. Jangan kasih gambaran mempresentasikan itu mengerikan, bukan itu, tapi menyenangkan. Anak-anak sekarang kan eksis, ya maunya tampil. Itulah kita narsis tuh. Kita ini gunakan itu untuk memancing mereka sendiri. Kalian boleh tampil. Nah, nanti ujung-ujungnya boleh ikut lomba. Jadi seperti saya sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu yang belum mendengarkan, kita akan mencoba untuk membuat lombanya di sini di Surya University. Jadi Bapak Ibu buatlah penelitian di siswa-siswanya, kita lombakan di sini. Ya, biar mereka tampil semau mereka dengan kreativitas mereka sendiri. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya. Jadi ini gula-gulanya. Tapi untuk membuat gula-gula ini juga saya sejak tahun 2005 saya jungkir balik membuatnya, karena anak-anak itu selalu inginnya makin tinggi di lingkup sekolah nggak cukup, maunya di provinsi nggak cukup, maunya nasional nggak cukup, maunya internasional. Nah itu kami bangun dan Bapak Ibu sekalian sekarang beruntung kami sudah sampai ke sana. Dulu saya kasihan juga anak-anak tuh hanya berhenti sampai di situ gitu karena belum ada lomba internasional. Sekarang sudah terbentuk. Namun semua proses tersebut juga membutuhkan istilahnya link yang cukup baik ya. Di sini ada segitiga yang meliputi sekolah, perguruan tinggi atau lembaga riset serta pemerintah ya. Dalam dunia riset tingkat sekolah menengah pun link ini juga sangat bekerja dengan sangat erat harusnya. Mengapa demikian? Mau tidak mau, materi riset itu bisa kemana-mana. Ya, judulnya sederhana, tapi ketika anak itu mampu dan kedalamannya mulai dalam, mulai jauh ke dalam, kita kan tidak spesifik di situ. Ya, memang kita tidak artinya ditugaskan untuk menjadi supervisor, kan tidak begitu. Tapi kan SMA 3 nemu Bapak Ibu. Tahu ya, nemu pembimbing yang memang sudah tahu liku-likunya di sini. Dan yang harus dipahami biar kita tidak frustasi itu, tidak setiap kepala sekolah itu memahami apa yang kita lakukan. Syukur-syukur Bapak kepala sekolah harapannya memahami yang dilakukan oleh guru-gurunya dengan penuh pengorbanan. Karena tidak setiap kepala sekolah memahami. Ada sekolah-sekolah tertentu yang berikan satu anggaran untuk pengembangan penelitian sampai 250 juta sampai 500 juta. Ada yang guru-gurunya bimbing itu makan siang aja nggak dikasih. Ada. Begitu. Apalagi uang transport ya. Ada. Jadi memang ketika kita mau berhasil ya kreativitas tanpa batas, ikhlas sampai tuntas yang akan datang menjadi lebih baik. Nyatanya Pak Budi Rubiandini itu kan dosen teladan. Iya kan? Nyatanya loh, ini loh nyatanya. Akhil Muhtar siapa lagi? Iya enggak? Yang menentukan nasib bangsa ini ternyata menjual. Ini pertanyaannya. Jadi boleh dibilang inilah gila dari idealisme. Nah ini sebenarnya. Apakah Bapak Ibu segera menemukan banyak anak-anak kita yang seperti ini? Setelah dididik begitu Pak, pada negeri ya. Lingkungan bisa mengubah. Ya justru itu kita akan menciptakan lingkungan jangan sampai berubah. Ini tantangannya kan kita sebagai guru kan tantangannya di sini. Kalau kita terbawa arus lingkungan, kita nggak gila lagi Pak. Kita normal Pak. Musyawarah guru, pembimbing, penelitian, pelopor utama. Ya. Jadi pemimpin pertama kali di desa. Kajian kami bulan apa itu? November ke Tanjung Baleng sama seperti Bapak Ibu semua, tapi di sana 3 hari, tapi langsung di bawah Dinas Pendidikan Tanjung Baleng. Itu luar biasa itu.
Tanjung Balai itu Indonesia. Itu Pak, kalau di Papua Pak banyak yang Tanjung Balai beda. yang baru Pak, banyak taman-taman baru Yang masih asal, yang asal. Yang Tanjung Balai yang asal. buah merah cuma salah satu Pak. Iya. Masih banyak yang lain itu. Salah Iya. besar di sana tahu. Soalnya ngajari nyontek kan jelek kan, kita dosa semua kan. Di setting duduknya ya kan itu. Dan supaya ini jangan sekarang walaupun 20 masih ngerti ada tandanya itu kan coret 1, coret 2, ya kan? Oh, siswa itu lebih pintar daripada kita gitu. Dicari yang apa yang beda, yang tandanya beda. Coret itu 1, 2. Oh, salah 2 ya di salah langsung nomor 1 gini sama. Oh, itu nanti diulang-ulang juga. Coretnya 1 tahun berapa itu. Ya ternyata walaupun 20 set itu masih siswa itu lebih sini karena siswanya memang tugasnya bagaimana Cara jadi kreatif sekali akhirnya. kalau dulunya kan pusing itu ngajari Saya membuat siswa kreatif. kita tidak sampai berpikiran seperti itu. Coba nanti siswanya dikumpulkan itu muncul itu. Bapak Ibu kalau siswanya mau jujur, nah hampir seluruh siswa kalau dengan saya jujur. Ya, ini kita datang lagi. Kalau kita tahu perbedaannya, tahu kan dua Kita bisa dikembangkan kan? Masih ada yang berkonsumsi sapi sama tape, disuruh konsumsi, ya seperti apa? Ketika anak saya alami begitu tiba ke patrol dalam, Kita sama anak dalam kan diangkat. itu ya. Sampai sekolah ini sudah ada budaya, desa yang Kita bingung pas sekarang. silakan beberapa sama nanti ditampung dari alpukat itu isinya apa, sapi dan isinya apa kan? Kandungan namanya. Kandungan itu sesuatu yang bisa dilakukan atau apa yang lebih BPH-nya biasanya di komisi itulah yang harus kita kembangkan ke anak-anak kita. Bahwa penelitian itu susah, penelitian itu menakutkan, penelitian itu butuh biaya yang mahal. Karena belum aja, dia belum masuk ke dunia. Nah, mungkin gambar-gambar ini kan menarik ya. Nah ini memiliki kemauan mengamati apapun. Ini yang diamati siapa? Coba ini yang diamati siapa? Anak orang hutannya atau anak monyetnya atau kameramennya. Ya inilah sebenarnya saling mengamati antara kita dengan alam itu saling mengamati. Ini kan menimbulkan pertanyaan dua-duanya. Baik kameramennya bertanya, berani sekali ya anak orang hutan ini. Tetapi yang tidak kalah penting adalah rasa ingin tahunya anak orang hutan itu terhadap kamera. Nah, kita selalu pengen masuk zona aman karena gurunya aja masuk zona aman gitu. Anak kita lebih takut lagi kan masuk ke dunia yang baru. Nah, akankah ini yang jadi masalah? Harus berani. Kata itu sudah ahli melompat, tapi untuk yang lebih tinggi dia butuh alat. Dari gambar ini menggambarkan itu kan, butuh alat. Nah, alat itu butuh perhitungan tersendiri dong untuk bikin alatnya. Bagaimana kelenturannya, ya enggak? Nanti bagaimana daya dorongnya. Ini sudah menimbulkan sebuah imajinasi yang bagus bagi anak dengan gambar-gambar ini. Nah, di sini. Kamu salah. Iya, kamu salah. Tapi apa yang Bapak Ibu lihat dari matanya kucing? Dia melihat peluang bagaimana melarikan diri. Iya kan? Oh, kebetulan di SMATN itu tim teaching. Jadi saya yang suka pergi, yang lainnya menjadi tim. Tapi di kita nggak diakui loh Pak, tim teaching jam ngajar guru. Loh, enggak apa-apa, saya sampai Enak ya saya kemarin saya ceritakan tahu tunjangan sertifikasinya keluar baru Februari. Baru saya menerima Orang luar negeri, Bu. Saya dan kamu kan orang luar negeri. Luar negeri. Emang PN luar negeri? luar negeri sering banget. Swasta. Makanya saya juga sering ke luar negeri gitu ya. Sama saya juga Luar negeri. Kalau saya tidak begini Bu, saya tidak pernah Bu, saya itu dulu tidak pernah berpikir kalau saya itu bisa ketemu di mana-mana gitu ya. Ada yang khusus. Ada. Di LK juga ada. Oke, ada. Semua Sekarang hampir semuanya ada.
Ya, hampir semuanya ada. Dan nanti kan itu kamu kasih aja, kasih informasinya bisa itu email saya, emailnya Pak Gun. Nanti kita carikan yang memang spesialis tadi Pak Raden tadi. Kita minta Pak Raden untuk SMS kan. ya. Malimping. Nah, SMA Malimping Kesesuaian rumusan masalah dengan tujuan Iya. yang pertama dulu. Monggo. rumusan sama tujuannya. Dicermati apakah sudah bisa masuk keluar atau masuk di dalam, keluar di luar. Tujuannya lihat. Tujuan Asalnya harus match. tujuannya. Geser. Dibaca Klik sekali lagi. rumusan masalah yang pertama Iya, itu. dengan tujuan. Tujuannya. Yang rumusan masalah. Nah, di Nah, rumusan adanya makanan yang sudah mengandung bakteri menyebabkan diare pada manusia. Nah, ini latar belakang kami, banyak dijumpai kulit buah duku yang dibuang di tempat sampah, saya jika tidak dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, dia masih lebih sama, ternyata kulit buah duku yang berada di tempat sampah tidak dikerubuti oleh lalat atau nyamuk. Ya. Ada apa gerangan? Ini kan cukup replace all. Ini ya nggak usah diedit. Pas udah dengan. Banyak rezeki kami lah gitu ya. Ini udah dikomplain. Nah, ini juga sama. Di sini lain gigitan nyamuk di rumah sangat mengganggu dan memang Sapu. kebetulan Oh, sapu. di rumah kami banyak nyamuk. Kemudian lagi musim duku, jadi coba musim browsing ternyata duku salah satu alternatif untuk obat nyamuk. Nah, setelah dilakukan pencermatan secara teoritis, ternyata kulit buah duku mengandung saponin yang berbahaya bagi insektisida. Kemudian di sisi lain gigitan nyamuk di rumah sangat mengganggu dan menyebabkan berbagai penyakit. Nah, ini beda Bu, kita tambahin. nah, Berdasarkan potensi yang terkandung dalam saponin pada kulit duku sebagai insektisida, maka perlu dilakukan penelitian tingkat kemampuan dan dosis yang efektif terhadap kematian nyamuk. Kemarin sudah ada yang menambahkan akan ada ide tambah apa herbal ya untuk katanya karena akan muncul kalau kedelai itu mengandung protein asam urat ya. Saya itu ide juga sudah berkembang seperti itu. Tapi tadi ketika kita memulai sesi ini Pak Gun kemudian melontarkan bagaimana dengan susu biji durian gitu, subidu dam terus bernyanyi sambil meneliti gitu kan, jadi terus di sini berbunyi terus subidu dadam. Oke, kemudian ide awalnya tetap dengan pemanfaatan cangkang telur, kemudian kita akan membuat susu tinggi kalsium, maka kita membutuhkan